Halo, apa kabar sobat RB Elektronik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat saja ya. Ketemu lagi di channel RB Elektronik. Untuk kali ini yang kita bahas bukan handphone, tapi adalah vapor. Jadi beberapa waktu lalu saya dapat komen dari salah satu subscriber saya ya, seperti itu kira-kira komennya, kalau beliau itu punya pot Vinci, merek Vinci yang kebetulan mati karena beliau sudah melihat beberapa video yang beberapa waktu lalu saya upload ya, cara mengatasi pot Vinci yang mati karena kemasukan liquid atau kebanjiran liquid. Ya, si ini subscriber saya ini sudah membuka device-nya, membuka potnya, dan dilakukan seperti cara-cara yang ada di video saya terdahulu, tapi belum berhasil dikarenakan sahabat saya ini, subscriber saya ini, dia tidak punya alat pendukung lain seperti solder, multitester dan lain-lain. Tapi beliau sudah membukanya dan dia berinisiatif untuk mengirim ke Semarang ya, dari Bandung dikirim ke Semarang, minta bantuan saya untuk dihidupkan kembali pot Vinci milik beliau ya. Ini Vinci yang Vinci 40 watt ya ini ya. Oke, itu barangnya sudah sampai, saya bongkar. Saya buka dari paketnya, maksudnya ternyata semua baut sudah dilepas. Itu berarti sudah ada upaya untuk perbaikan, tapi memang belum berhasil ya. Ini dia kirim dua device ya, atau dua piece. Kondisinya seperti ini kurang lebih. Saya ucapkan dulu terima kasih buat Mas Dani Gilberto ya, yang punya ini device ya, yang punya Vinci ini. Dia dari Bandung, dia sengaja kirim ke Semarang untuk dicekkan ini ya. Apa ini yang saya temukan? Oh, ternyata ada butiran beras ya. Ini berarti Mas Dani sudah ada upaya mengeringkannya dengan direndam ke dalam beras ya, mirip kasus-kasus kalau handphone terkena air ya. Usaha yang bagus tapi tidak efektif untuk menghilangkan cairan yang basicnya bukan air ya, karena liquid itu kan kental. Liquid itu sangat kental ya, karena seperti mengandung minyak biji ya, sangat kental sekali. Jadi tidak bisa diuapkan dengan merendamnya di dalam beras ya. Ini kita lihat di situ terdapat ada IC kontrol baterai yang korosi, dan ada kapasitor di sebelah atas juga korosi. Itu karena konslet ya, konslet karena ada cairan masuk di situ. Di sini adalah cairan liquid. Oke, ini sangat umum sekali di pot merek ini. Entah kenapa ya desainnya, tidak menyalahkan desain sih, cuma ini karena mungkin jarang dibersihkan ya saat kita ganti ngedrip liquid itu. Saat ngisi liquid tuh harusnya ini sering-sering dibersihkan, karena kalau ada tetesan, rebesan sedikit-sedikit juga lama-lama akan seperti ini ya. Oke, yang pertama kita lakukan, kita lepaskan dulu semuanya. Ini saya percepat videonya tadi ya, biar nggak kelamaan nanti, karena di sini saya akan memperbaiki dua pot ini secara bersamaan. Tuh terlihat ya di IC itu kaki 5 itu fungsinya adalah protektor baterai, IC protektor baterai, dan itu ada kapasitor yang sudah korosi atau angus berkarat. Ini untuk teman-teman yang menyaksikan video saya yang terdahulu yang belum berhasil, bisa disimak ini video lanjutannya. Di sini saya akan coba lebih detail ya, karena untuk video yang kemarin itu kan
lebih sifatnya dari pengalaman pribadi ya, nggak sengaja lah buka-buka seperti itu, ternyata berhasil tapi kurang detail itu ya. Di video ini saya kupas tuntas, insya Allah kalau nggak di skip videonya, kalau nggak dicepet-cepetin, nanti kalau teman-teman mengalami kendala yang sama, insya Allah bisa berhasil. Ini adalah baterainya, karena sudah kondisi konslet pasti dong baterainya habis, terkuras, nggak ada setrumnya atau nggak ada arusnya. Untuk mensiasati, kalau yang kemarin saya pakai power supply karena banyak teman-teman yang bukan teknisi handphone tentunya nggak punya power supply, mungkin dia punyanya cuma charger baterai seperti ini. Ternyata bisa ini dipakai ya, ini bisa dipakai, tapi caranya agak sedikit ribet kalau untuk baterai yang jenis pakai kabel seperti ini ya. Kita solderkan saja, jadi ya harus punya solder kalau mau betulin kasus yang seperti ini. Kalau cuma dibersihkan saja ternyata nggak bisa, ya harus punya solder dan punya alat ukur ya, biar nggak kerusakannya nggak bertambah parah kemana-mana seperti itu. Oke, kita cas dulu itu baterai, terus sambil kita kerjakan yang lain ya. Yang pertama, bersihkan bagian-bagian yang tadi berkerak ya. Saya di sini menggunakan cairan IPA. Kalau di teknisi handphone sudah sangat familiar sekali cairan IPA. Tapi kalau kalian nggak punya, tenang aja, bisa dipakai minyak thinner atau minyak pengencer cat. Kalau nggak ada juga bisa dipakai bensin. Ini dia, bisa dipakai bensin, ambil sedikit dari motor kita atau apapun itu, yang penting bisa ya dipakai ya. Cuma kendalanya kalau dari bensin itu kan nanti ada aroma, jadi kalau sudah kelar itu harus diseka-seka sampai kering betul, karena aroma itu sangat gak enak ya, aroma bensin. Selain harganya yang sering naik, bensin itu aromanya juga gak enak. Oke, kembali lagi itu untuk yang komponen yang kapasitor ya. Kalau di dalam PCB-nya itu tulisannya C, itu boleh kok diambil, nggak ada masalah, nggak harus diganti, itu dibuang saja nggak ada masalah, karena itu sebenarnya adalah fungsinya untuk filter ya, filter tegangan. Tapi nggak masalah, diambil aja, dicongkel aja. Cuma saat mencongkel itu ya harus hati-hati, jangan sampai jalur-jalur yang ada di dalam PCB itu terkelupas. Coba bersihkan kaki-kaki komponen yang terkena liquid ya, yang berkarat akibat terkena liquid, dibersihkan saja. Oke, sambil nunggu baterai penuh, kita bersihkan dulu. Kalau dirasa masih butuh cairan IPA lagi atau bensin lagi, bisa dipakai dan disikat-sikat lagi sampai kerak atau jamur atau karat atau korosi yang ada di situ bisa hilang. Untuk memastikannya kita gunakan kaca pembesar ya. Kalau nggak punya kaca pembesar, untuk teman-teman yang bisa ngelihat pakai penglihatan super ini bisa dilakukan. Oke ya, kita cek dulu. Oh, baiklah, itu kita sambil lihat ya, baterai masih posisi charging ya, masih berwarna merah. Itu kita biarkan sajalah sampai benar-benar penuh, sampai berwarna hijau atau biru ya. Tiap alat charger berbeda-beda, tapi rata-rata sih merah sama biru. Ini baterai yang satunya ini sudah saya cas juga, ternyata sudah bisa berwarna hijau semua. Artinya sudah bisa terisi ya, meski penuh atau belum, kayaknya sih belum ya, baru beberapa jam ya. Nah, kalau yang satu nih, yang pertama udah ada isinya lah buat nyoba-nyoba nanti. Lepaskan semua solderan dari perangkat charger
kalian bisa pakai cara ini untuk yang bagi nggak punya power supply. Kalau yang punya power supply sih enak, tinggal cepit-cepit aja dengan power supply. Tapi saya yakin nggak pengguna vapor atau nggak pengguna pot itu pada punya power supply ya. Tapi kalau cas saya yakin banyak yang punya. Akan itu juga buat ngecas mod kita, ngecas mod baterai di mod kita. Baik, saya coba ukur berapa tegangannya setelah saya cas ini. Ternyata udah 4,2. Ini berarti sudah penuh, sudah sangat penuh ya, atau 100% nanti kalau kebaca di device nya ya, di potnya itu nanti di VG akan kebaca 100% atau berpenuh ya. Mantap, ini baterainya berarti masih bisa dipakai, tidak perlu penggantian meskipun sebelumnya sudah terjadi konslet. Untuk tipe baterainya ini nanti bisa kalian browsing apa ya, 18500D itu untuk tipe baterainya. Kalau misalnya baterainya rusak, kalian bisa beli dengan tipe seperti itu ya. Mungkin bentuknya agak berbeda, tapi secara ukurannya, dimensinya nanti sama ya. 18500 ya. Kalau yang ini kan 18650 ya, panjangnya beda panjangnya. Tapi untuk diameter lingkarannya sama, tapi panjangnya beda. Nanti kalau kalian ternyata baterainya rusak, bisa beli dengan tipe yang saya sebutkan tadi. Jadi ini yang karatan tadi ya. Untuk komponen itu yang kaki 5 itu saya buang ya, ternyata kakinya udah korosi. Tapi tenang aja, masih bisa diakal kok. Untuk kaki ya, ini untuk yang satunya. Versi yang satunya ini lebih, kerusakannya lebih sederhana, cuma karat-karat sedikit aja saya bersihkan. Itu nggak parah ya. Yang satunya nggak begitu parah, cuma ada karat di bawah LCD ini. Ada kapasitor yang berkarat di bawah LCD, tapi untuk di area baterai protektor nggak ada masalah. Nanti kita bersihkan di situ ya. Tadi karat-karat yang di bawah LCD sudah saya bersihkan. Itu sekarang kita coba aja. Untuk yang device satunya yang apa? Yang kasusnya itu IC-nya sudah protol, kakinya udah lepas gara-gara korosi. Itu nanti kita akan saya kasih triknya, jangan di skip ya. Saya kasih triknya buat kalian. Oke, yang ini yang satunya yang cuma ada karat sedikit di bawah LCD. Kita coba dengan baterai yang sudah di charging tadi. Ini kan video saya percepat ya, sebenarnya itu ada 1 jam lebih itu ngecas saya di situ. Baiklah, saya coba hidupkan, saya tekan 5 kali tombol powernya. Oke, 1 2 3 4 5. Nah, alhamdulillah si Vinci ini bisa menyala. Itu indikator baterai penuh ya. Saya coba tombol untuk buat adjust yang bawah dan atas, ternyata bisa dipencet. Nanti kita coba dimasukkan ya, dirapikan kembali, atau kita coba cas dulu aja lah, nanti apakah berfungsi apa tidak ya. Tapi ini untuk apa, untuk baterainya sih kondisinya penuh. Jadi nanti kalau dicas ya cuma ada lambang yang nggak jalan baterainya biasanya kalau udah penuh, karena udah pengecasan harus berhenti kalau baterainya penuh. Itu untuk yang satu sudah bisa menyala. Baik ya, kita rapikan dulu. Saya percepat videonya karena ini memang sangat ribet nih untuk apa, untuk merakit kembali. Oh, di sini untuk kalian yang punya solder, usahakan kalau ini kan kabelnya besar ya, gunakan solder dengan watt yang besar ya, watt yang 60 lah bisa dipakai. Ini saya pakai yang 60, saya pakai 60 dan 30 untuk kabel yang kecil.
Saya solder dengan menggunakan solder yang 30 watt, tapi untuk yang kabel besar karena ini memang ampere yang dipakai ini kan besar nih untuk vapor seperti ini, saya gunakan solder yang itu, yang putih itu, hitam putih itu. Saya coba charging tadi sudah normal, bisa masuk. Untuk gunakan solder dengan kapasitas atau kemampuan wattnya itu 60 untuk menyolder kabel atau besar yang kawat yang besar ya. Oke, saya coba saya masukkan ke casingnya karena ini saya yakin udah beres. Saya masukkan, saya rakitlah seperti semula. Ini juga Mas Dani kirim dia peritilannya itu, dia kirim ke sini, saya rapikan aja sekalian. Tapi untuk yang satunya itu kayaknya peritilannya nggak lengkap nih, ada yang nggak kirim ke Semarang. Nanti biar Mas Dani sendiri ya yang merapikan lagi. Oke ya, ini nyala karena saya ada di bawah lampu jadi nggak begitu kelihatan. Ini juga nyala ya. Oh iya, ini untuk yang satunya sekarang. Yang tadi kan sudah selesai. Yang satu saya bilang tadi untuk mengakal IC yang dicongkel karena kita pakai dioda. Kayak dioda ini bisa didapatkan di power bank yang rusak atau mesin handphone yang rusak, banyak di situ. Tapi kalau mesin handphone kan jarang yang punya kalau bukan teknisi handphone. Tapi kalau power bank rusak, saya kira teman-teman banyak yang punya. Ya, jadi itu ya dioda yang ada di dalam mesin power bank yang rusak. Ya, nanti kita buat ngakalin lah itu IC yang kaki 5 yang udah rusak itu, yang korosi. Ini adalah triknya. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari IC seperti itu. IC itu juga kalau di online mahal ya, itu loh IC. Nah itu IC kaki 5 itu loh, itu kalau di online mahal itu, sampai ada yang jual 50.000 ya, ada juga sih yang jual 20.000. Tapi saya kira kalau kita bisa pakai dengan barang-barang yang sudah nggak dipakai ya tapi masih bisa berfungsi, ya ini nilai tambah ya. Saya pakai di bekas power bank Xiaomi itu yang sudah baterainya ngedrop itu, saya ambil diodanya. Untuk teman-teman yang kesulitan diodanya masangnya gimana, karena di sini saya agak buru-buru waktu bikin video, bisa komen di bawah ya, nanti saya kasih penjelasan di situ. Untuk yang ada yang menanyakan kan ini harus sedikit bisa elektro sih kalau untuk menangani kasus yang ini ya, bukan yang vapor yang tadi. Kalau yang tadi itu dibersihkan beres, kalau yang ini kan harus ada penggantian spare part. Untuk yang kurang paham bisa tulis komentar di bawah, nanti saya bantu. Kalau perlu link WA juga bisa komentar di bawah, nanti saya kasih nomor WA saya bantu, tenang aja. Oke, juga sekadar informasi buat teman-teman yang ternyata udah dilakukan seperti di video saya tapi nggak berhasil, bisa kok dikirim ke Semarang dan itu nggak ada biaya servisnya alias gratis, ya. Kalian cukup bayar ongkos kirim ke sini dan ongkos kirim ke tempat kalian lagi. Nah itu ya cara masangnya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan kalau ada yang bertanya di kolom komentar cara masangnya biar nggak kebalik. Jadi kalian yang masih bingung tulis aja di kolom komentar, nanti saya bantu. Kalau emang udah mentok nggak bisa dikirim ke sini, tidak dikenakan biaya. Tapi syaratnya harus tonton video saya sampai habis dan nama kalian ada di daftar subscriber saya. Itu aja syaratnya, tenang aja, saya bantu kok. Oke ya, ini salah satunya teman kita semua, salah satu subscriber saya Mas Dani dari Bandung. Dia juga kirim ke sini, enggak dia cukup bayar ongkos kirimnya aja gitu. Tapi kemarin saya dapat bonus. Gak apa-apa. Oke, saya coba ya dengan saya akal itu apa tadi, dengan saya akal komponen atau IC yang rusak tadi.
dengan dioda yang saya ambil dari power bank yang rusak, apakah bisa berhasil, apa bisa menyala, dan apa bisa di-charging. Kita coba tekan 5 kali. Wow, amazing ya, ternyata memang bisa hidup. Oke, tombol-tombol saya coba normal. Oke, bisa hidup, tapi bisa dicas apa enggak? Kita coba pakai cas ya. Oke, tara, bisa di charging bro. Artinya komponen yang tadi itu bisa atau fake atau nggak ada masalah, dicoba diganti dengan dioda bekas dari power bank. Jadi ini nilai tambah ya, nggak usah banyak sekali pengeluaran. Kan kita memang memperbaiki ini dengan tujuan lebih hemat dong. Kan sayang kalau dibuang. Ini masih bagus kok, masih bisa dipakai, baterai juga belum ngedrop kok, masih bisa di charging. Sayang kan kalau dibuang. Kalau beli juga memang untuk tipe ini sih sudah harganya sudah nggak begitu mahal ya, tapi kalau bisa diperbaiki dengan cost yang masih masuk akal lah, itu ya nggak ada masalah. Kita puas, kita hemat, kita bisa ngebul lagi. Oke ya, jadi untuk sekedar info, sebenarnya kan memang channel ini fokusnya di handphone ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan di produk elektronik yang lain. Kalau di vapor kan kebetulan saya juga nge-vape, jadi saya ada pengalaman pribadi, saya sharing. Kalau ada teman yang tanya, saya coba bantu jawab sesuai kemampuan saya, sesuai pengetahuan saya di vapor ini ya. Saya nggak expert sih di vapor, saya karena lebih fokus di elektronik, di alat komunikasi handphone, HT, radio HT, sama radio rig. Saya lebih fokusnya di situ. Tapi kalau di ini saya hanya berbagi pengalaman yang kebetulan saya juga mengalami. Saya berbagi ya, bukan berarti menggurui ya. Video ini bukan berarti menggurui teman-teman semua. Ini hanya berbagi. Syukur-syukur kalau teman-teman mengalami kendala yang sama dan dilakukan trik yang sama di video yang saya buat ini dan bisa berhasil. Itu kebahagiaan kita bersama ya. Oke, kita rakit semuanya. Nah, berhasil. Sekarang saya akan rapikan, tapi sayang sekali ya untuk atomizer-nya atau cartridge-nya Mas Dani nggak kirim ke Semarang, jadi saya nggak bisa nyoba. Tapi di awal video ini sudah saya perlihatkan video beliau, video Mas Dani nyobanya. Setelah saya kirim balik ke sana, beliau coba dengan atomizer beliau, dengan cartridge-nya, ternyata bisa dipakai dengan normal. Jadi sudah kirimkan video saya via WA waktu itu ya. Sekarang ini baru sempat bikin ngedit videonya secara utuh, karena kebetulan Semarang saat video ini dibikin itu sedang ada PPKM. Untuk pekerjaan saya agak ribet banget ini di PPKM ini. Saya harus buka tutup counter karena dikejar-kejar. Aduh, malah curhat nih saya. Ya udah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang mengalami kasus atau kendala yang sama. Kalau ada yang ditanyakan, jangan malu-malu untuk tulis komentar di bawah. Nanti saya jawab kok, tenang aja. Mungkin nggak real time jawabnya, tapi tetap saya jawab, saya bantu. Kalau emang yang udah kesulitan harus dikirim ke tempat saya, bisa kok. Nanti saya kasih link WA-nya, saya kasih nomor WA-nya di bawah. Bagi yang tanya saja ya, saya kirim via email karena agak sedikit privasi WA-nya. Oke, sekian, terima kasih buat kalian yang suka. Jangan lupa dong dibantu, diklik suka atau diketik like, dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum berlangganan. Bagi yang nggak suka nggak apa-apa, di dislike nggak apa-apa, tenang aja bro. Yang penting sudah menonton, saya udah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu di video yang lain, tetap di RB Elektronik. Terima kasih.